Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pendidikan Ibu Reski Aulia. Dalam video ini, Ibu akan membahas mengenai materi pembelajaran teks prosedur dengan menyesuaikan kurikulum Merdeka Belajar. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang ada dalam materi teks prosedur ini. Dalam video yang Ibu buat, Ibu memasukkan 1 TP atau tujuan pembelajaran yang akan kalian perhatikan baik-baik dalam video ini. Baiklah, Ibu langsung saja ya masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir atau tahap akhir ya, untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Dari pernyataan ini, apakah kalian sudah mendapatkan gambaran seperti apa maksud dari teks prosedur ini? Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, jika kalian belum memahami, silakan kalian perhatikan kalimat yang telah Ibu beri tanda warna orange ini, yaitu langkah-langkah atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Dari kalimat ini sudah memberikan gambaran bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah dalam membuat sesuatu, entah itu yang dibuat adalah makanan, minuman, mainan, dan sebagainya. Jika dalam pembuatannya itu membutuhkan langkah-langkah dalam pengerjaannya, itu adalah teks prosedur. Contohnya, kalian pasti pernah membuat minuman kesukaan kalian, misalnya ada yang suka teh, jus. Nah, Ibu ambil contoh teh. Dalam membuat teh kan ada alat dan bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum masuk pada langkah-langkah pengerjaannya. Ketika alat dan bahannya sudah lengkap, barulah kita masuk pada langkah pertama dalam pengerjaan. Nah, langkah pertama dalam membuat teh apa? Siapkan panci yang berisikan air, tunggu sampai mendidih, ya kan? Nah, setelah itu langkah kedua apa? Sambil menunggu airnya mendidih, siapkan cangkir, isi gula pasir sebanyak 2 sendok atau 1,5 sendok sesuai dengan selera. Begitupun dengan tahap selanjutnya sampai teh tersebut siap untuk disajikan. Jadi ada tahap awal dalam pengerjaan sampai tahap akhir pengerjaan. Gitu. Itu maksud dari teks prosedur. Bisa ya dipahami mengenai pengertian teks prosedur. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Nah, untuk teks prosedur sederhana ini berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Karena prosedurnya sederhana, jadi urutannya tidak bisa ditukar atau dibolak-balik ya. Untuk yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, untuk teks prosedur protokol ini berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel, artinya tujuan teks ini tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkahnya secara berurutan. Jadi dari ketiga jenis teks prosedur ini memiliki cara pengerjaan yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kalian memilih melakukan suatu aktivitas dengan tidak berurut pengerjaannya tapi hasil pengerjaannya tetap sama, berarti itu masuk ke protokol. Nah, kalau langkah-langkahnya harus berurutan dengan langkah-langkah yang sederhana, itu masuk ke teks prosedur sederhana. Dan untuk langkah-langkah yang membutuhkan proses yang panjang dan lengkap, itu adalah teks prosedur kompleks.
Untuk membantu kalian lebih paham mengenai contoh dari ketiga jenis tersebut, silahkan kalian pilih terlebih dahulu ya. Silahkan pilih yang merupakan contoh prosedur sederhana, kompleks, dan protokol dari ketiga gambar ini. Silahkan kalian tentukan terlebih dahulu, kemudian ibu akan memberikan jawaban. Nasi goreng ini masuk kategori apa? Menghidupkan laptop masuk kategori apa? Membuat mie instan masuk kategori apa? Silakan dipilih terlebih dahulu. Oke, ibu akan menjawab. Yang memilih membuat nasi goreng itu adalah teks prosedur kompleks. Mengapa dikatakan teks prosedur kompleks? Karena langkah-langkah dalam membuat nasi goreng kan membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Harus lengkap langkah-langkahnya, bahan-bahannya juga harus lengkap, alatnya juga harus lengkap. Yang terbiasa atau yang pernah membuat nasi goreng pasti akan paham bagaimana prosedurnya gitu. Pasti akan mengatakan langkah-langkahnya cukup panjang ya. Jadi untuk membuat nasi goreng ini masuk ke jenis teks prosedur kompleks. Nah, untuk gambar yang kedua, menghidupkan laptop, siapa yang memilih itu adalah contoh teks prosedur sederhana. Bagi yang memilih cara menghidupkan laptop sebagai teks prosedur sederhana, jawabannya benar. Karena dalam menghidupkan laptop itu kan tidak terlalu membutuhkan langkah-langkah yang banyak. Palingan membutuhkan 2 langkah, 3 langkah, atau 4 langkah ya. Yang terakhir, gambar yang terakhir adalah sudah jelas itu adalah teks prosedur protokol. Cara membuat mie instan. Kamu bebas merebus mie-nya terlebih dahulu atau memilih menuang bumbunya ke mangkuk terlebih dahulu. Yang penting hasil akhirnya tetap sama, yaitu membuat mie instan, apakah itu mie goreng atau mie kuah. Oke, paham ya sampai sini mengenai perbedaan contoh dari teks prosedur sederhana, protokol, ataupun yang kompleks. Untuk ciri-ciri teks prosedur di sini ada 7 ya. Untuk ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau ada kata perintah dalam kalimat tersebut. Nah, untuk ciri-ciri kalimat perintah itu yang pertama adalah kalimat perintah ditandai dengan intonasi perintah, berarti ada kata penegasan di dalamnya untuk memerintah. Kemudian, menggunakan kata tolong, coba, dan silahkan untuk memberikan kesan halus atau sopan pada kalimat perintah tersebut. Yang ketiga, kalimat perintah dipersilahkan ditandai dengan intonasi perintah dan kata silahkan atau dipersilahkan. Dan juga yang paling penting di sini yang biasanya nih ya, kalau di dalam suatu teks prosedur itu sering ada kata perintah berupa mari, marilah, ayo, ayolah. Contoh, marilah kita bersama-sama memotong wortelnya dengan potongan tipis atau sesuai dengan selera kalian. Berarti ada kata marilah merupakan kata perintah. Nah, kalau misalnya kata perintah ini dimasukkan dalam satu kalimat yang menyuruh atau mengarahkan orang melakukan apa yang kita inginkan, berarti itu dikatakan sebagai kalimat perintah. Oke? Ciri yang selanjutnya yaitu terdapat panduan yang harus dilakukan. Nah, ini kan sudah jelas bahwa dalam teks prosedur itu harus jelas langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang akan dikerjakan oleh orang-orang. Misalnya langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, itu maksud dari terdapat panduan yang harus dilakukan. Kalau misalnya tidak ada panduan berupa tahap pertama, tahap kedua, orang-orang akan pusing bagaimana cara melakukan apa yang diperintahkan dalam teks itu. Kalau misalnya tidak ada panduan yang ditandai dengan langkah pertama, 2, atau ketiga. Selanjutnya ini adalah menggunakan kata kerja aktif.
Maksud dari kata kerja aktif ini biasanya digunakan untuk memperjelas aktivitas yang dilakukan subjek atau seseorang yang melakukan. Jadi contoh kata untuk kata kerja aktif itu biasanya kalau dalam teks prosedur pertama memotong, menggoreng, membuka, berlari. Nah, dari keempat kata yang Ibu sampaikan ini merupakan suatu kata yang orang-orang melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang diarahkan. Misalnya memotong, berarti orang tersebut akan melakukan aktivitas memotong, begitu. Misalnya memotong buah-buahan, memotong sayur-sayuran. Seperti itu maksudnya. Maksud dari menggunakan kata kerja aktif, ada aktivitas yang dilakukan gitu. Jadi kalau kata kerja aktif ini memang harus ada dalam teks prosedur agar dapat mengarahkan orang-orang melakukan apa yang ingin diarahkan ke orang tersebut. Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, ini Ibu akan perlihatkan contoh kata hubung ya. Kata hubung itu ada banyak. Oke, dan untuk jenis kata hubungnya di sini ada 4 kategori atau 4 jenis ya dalam pembagian kata hubung. Yang pertama adalah kata hubung setara atau koordinatif. Yang kedua, bertingkat atau subordinatif. Ketiga, berpasangan atau korelatif. Keempat, antar kalimat. Jadi untuk masing-masing jenis kata hubung ini memiliki contohnya tersendiri. Nah, biasanya kan kalian mungkin ya terbatas kata hubung yang kalian pahami. Mungkin hanya memahami kata hubung itu adalah dan, atau kata kemudian. Nah, karena terbatasnya penggunaan atau pengetahuan kalian mengenai kata hubung, mungkin itu akan menjadi pengaruh bagi kalian dalam membuat teks prosedur. Nah, dengan tampilan seperti ini dapat membantu kalian mengetahui jenis kata hubung yang bisa kalian gunakan itu seperti apa. Misalnya, kalian ingin menggunakan jenis kata hubung untuk bagian koordinatif atau subordinatif dan sebagainya. Nah, biasanya kalau dalam pembuatan teks prosedur itu kalian bisa mengikuti contoh yang pertama, karena itu yang biasa digunakan dalam pembuatan langkah-langkah atau teks prosedur ya, biasanya seperti itu. Misalnya ini yang pertama, jenis kata hubung setara atau koordinatif, kalian ambil contoh yang pertamanya seperti kata dan, atau, tetapi, sedangkan. Kemudian untuk subordinatif, contoh yang pertamanya ini sejak, jika, dengan, dan sehingga. Untuk contoh keduanya ini mungkin bisa kalian gunakan, tapi kurang cocok untuk teks prosedur. Ini cocoknya pada cerita narasi begitu. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri selanjutnya, yaitu ciri terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Ini maksudnya dalam teks prosedur itu pasti ada larangan-larangan yang ditekankan oleh pembuat teks prosedur kepada pembaca untuk menghindari hal-hal yang dapat menjadikan langkah-langkah tersebut tidak sesuai dengan rencana. Misalnya untuk bahan, dalam bahan-bahan yang tertera dalam teks prosedur itulah yang digunakan. Jangan menambah atau mengurangi bahan atau alat yang tertera dalam teks, karena itu akan memberikan hasil yang tidak maksimal dalam pembuatannya. Begitupun juga dalam kegiatannya, kan harus mengikuti aturan apa yang ada dalam langkah-langkah pembuatannya, itu yang harus dilakukan. Kemudian biasanya kan dalam aturan teks prosedur itu biasa terdapat kalimat aturan seperti ini. Ada kata jangan menambahkan merica terlalu banyak pada masakan tersebut. Nah, dari kata jangan tersebut itu merupakan aturan bahwa masukkan takaran bumbu atau bahan-bahannya sesuai dengan aturan. Nah, itu maksud dari ciri-ciri teks prosedur. Jadi ketika kalian ingin membuat teks prosedur itu harus diperhatikan baik-baik. Beri peringatan kepada si pembaca dengan baik agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembuatan teks prosedur tersebut agar hasilnya memuaskan begitu. Kemudian ciri selanjutnya adalah
menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Jadi untuk dalam teks prosedur itu maksud dari rincian waktu, misalnya kita ingin memasak atau mendidihkan air, harus ada durasi waktunya begitu, berapa lama air tersebut harus dimasak, berapa lama sayur tersebut dimasak, berapa lama nasinya dikukus dan sebagainya. Ada rincian waktunya agar para pembaca dapat mengetahui berapa lama ini masakan tersebut dimasak begitu, berapa lama masakan ini siap untuk dihidangkan. Ada keterangannya di situ. Lalu ciri yang terakhir di sini terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini maksudnya sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu dalam teks prosedur harus ada langkah-langkah yang diurutkan sesuai dengan langkah pengerjaan dari awal sampai akhir. Ya, itu maksud dari ciri yang pertama. Ibu pernah mendapati seorang siswa yang ketika diarahkan untuk membuat teks prosedur, dia tidak menyusun langkah-langkahnya itu menggunakan poin 1, poin 2, dan poin-poin selanjutnya. Bahkan siswa tersebut menggunakan cara-caranya itu dalam bentuk narasi. Digabung kalimat langkah-langkah tiap langkah itu dalam bentuk narasi atau dalam bentuk paragraf. Itu kan tidak cocok. Jadi harus dipahami bahwa dalam membuat teks prosedur itu harus diurut ke bawah. Ada urutan 1, 2, 3 atau A, B, C sebagai penentu langkah-langkah atau langkah-langkah dalam pembuatan itu. Misalnya langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga yang diurut ke bawah, ya. Inilah pembahasan singkat mengenai teks prosedur. Ibu harapkan kalian dapat memahami dengan baik materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis dalam komentar ya. Nanti Ibu akan jawab pertanyaan tersebut. Semoga kalian dapat belajar dengan baik, belajar asik, dan berusaha untuk menjadi anak yang berprestasi. Oke? Ibu tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.